Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan mempelajari pembuatan logo menggunakan aplikasi CorelDRAW. CorelDRAW yang saya gunakan saat ini adalah CorelDRAW 2019, tapi kalian boleh menggunakan CorelDRAW versi berapa saja. Dasarnya sama, hanya ada beberapa perbedaan sedikit nanti di dalamnya. Pertama kita jalankan dulu aplikasi CorelDRAW yang kita sudah install di dalam komputer kita. Kemudian tampilan awal dari CorelDRAW ini seperti ini, ada Get Start, What's New, Learning, Upgrade, Get More, dan Calling All Start. Saya pilih Get Start untuk memulai awal. Kemudian kita pilih New Document. New Document di sini, kalau kita klik tampillah menu General seperti ini. Ini untuk memilih atau ngatur settingan awal dari desain yang akan kita buat. Tapi kalau kita klik tanda checklist di sini, don't show this dialog again, maka di pertemuan yang berikutnya ketika kita buka ini new document, dia tidak akan tampil lagi. Tapi tidak masalah, kalau tidak ditampilkan, settingan ini nanti akan kita setting di kemudian waktu setelah masuk dari aplikasi CorelDRAW. Saya tetap suka tampilan ini muncul setiap kali aplikasi CorelDRAW dibuka. Kemudian pada bagian general di name ini kita isi dengan judul atau nama file yang akan kita buat. Misalnya pagi ini kita akan membuat logo, maka kita ketik logo. Kemudian tulis nama kita supaya nanti filenya kelihatan ini logonya siapa gitu. Kemudian untuk preset kita bisa pilih custom atau bisa pilih yang lain dengan klik drop down ini sebelah kanan, pilih default CMYK. Default CMYK ini untuk kebutuhan cetak yang lebih maksimal. Primary color mode juga sama CMYK, biarkan saja jangan dirubah. Tapi kalau mau pilih RGB boleh. Tapi saya tetap CMYK supaya hasil cetak lebih maksimal nanti. Kemudian number of page. Number of page ini adalah jumlah halaman nanti, halaman kerja yang kita buat. Jadi kalau kita membuat hanya satu halaman, pilih satu saja. Kalau lebih dari satu halaman bisa kita tambahkan di sini. Jadi udah disetting sejak awal. Tapi kalau seandainya nanti setelah kita buat ini satu, kemudian kita butuh menambahkan halaman berikutnya, kita bisa tambahkan pada saat nanti setelah halaman kerja kita. Lalu pada bagian dimension, di sini ada paper size. Paper size ini kita sesuaikan dengan kebutuhan ukuran kertas yang akan kita gunakan nanti untuk kebutuhan cetak. Tapi karena saya akan mendesain logo yang nantinya akan dibuat sebuah kartu nama, maka logo ini kita setting di ukuran kertas sesuai dengan ukuran kartu nama saja. Ukuran kartu nama itu lebarnya sekitar 90 mili. 90 mili atau 90 mili dikali 55 mili. Ini 90 mili ini dikali 55, ini adalah ukuran kartu nama. Jadi kartu nama ini sedang kalau ukurannya 90 kali 55 mili atau 9 cm kali 5,5 cm. Ya, satuannya di sini bisa kita pilih ya. Di sini ada milimeter, ada poin, ada piksel, inci, mili, sentimeter, ya, dan seterusnya. Tapi saya lebih suka milimeter untuk kemudahan dalam desain supaya lebih teliti. Orientasi ada portrait dan landscape. Karena tadi weight-nya 90, height-nya 55, secara otomatis pilihannya jadi landscape.
Resolusinya nggak usah besar-besar, cukup 100, bahkan kalau perlu 75 saja. 75 dpi ya. Kemudian klik OK ya. Klik OK untuk kebutuhan kita. Tunggu sebentar. Layar kerja kita seperti ini. Nah, ini layar kerja untuk nama file kita logo Teguh. Ya, di sini ada pack 1, artinya kita hanya diberikan satu lembar kerja, satu halaman kerja. Nanti kita bisa tambah ya, tambah lembar kerja kita dengan cara klik kanan. Kemudian ada di sini insert pack after dan insert pack before. Ini hampir sama, hanya yang after ini berarti setelah, before sebelum. Ya, halamannya akan ditambahkan. Kemudian ada duplicate pack. Duplicate pack ini tujuannya untuk menduplikasi semua yang ada di halaman ini. Jadi misalnya kita udah memberikan sebuah gambar di sini, terus kita duplikat, maka di halaman berikutnya juga ada sama. Jadi mengcopy ya. Nah, itu aja. Yang lainnya, ini ada rename pack untuk merubah nama halaman supaya kita bisa lebih detail, bisa lebih tahu halaman itu apa. Kemudian di sisi CorelDRAW ini, sebelah kiri, ada toolbox ya, toolbox yang dapat membantu kita nanti untuk mendesain pekerjaan kita atau project kita. Dan sebelah kanannya ada color palettes. Ini namanya color palettes atau tombol pilihan untuk warna. Bukan hanya segini ya, bisa diklik lagi, ini banyak sekali defaultnya. Ini palette yang default ya. Sewaktu-waktu bisa saja hilang dari tampilan ini kalau kita tidak sengaja mengkliknya. Tiba-tiba hilang, tidak terlihat. Ya, misalnya seperti ini. Misal kalau kita klik window, ya, window, kemudian di sini ada color palettes, default palettes-nya terklik, akan hilang nih, di sini nggak ada ya. Nah, jangan panik. Caranya klik lagi window, kemudian pilih color palettes, pilih default palette. Oke, kemudian selanjutnya kita coba membuat sebuah logonya ya. Kita buat dari sebuah ellipse. Di sini ada ellipse ya, di toolbar toolbox ini. Klik ellipse, kemudian kita drag and drop di lembar kerja kita. Ya. Ini bentuknya ellipse, tidak bentuk lingkaran presisi dengan diameter atau jari-jari yang sama. Bagaimana caranya supaya bentuknya lingkaran presisi dengan jari-jari yang sama? Caranya kita sambil tekan tombol kontrol drag and drop. Ya, pada keyboard tekan kontrol, tahan, kemudian drag and drop mouse-nya. Nah, seperti ini. Ya, jadi bentuknya presisi lingkaran. Kemudian kita lepaskan kliknya. Nah, sekarang mouse kita masih dalam tanda plus seperti ini. Jadi karena yang aktif itu toolbox-nya masih bentuk ellipse. Maksudnya apa? Maksudnya kalau seandainya kita bergerak lagi, mengklik lagi di sini, maka dia akan jadi lingkaran lagi atau ellipse lagi. Maka kalau kita ingin mengedit objek, kita harus klik dulu ini yang pick tool namanya atau selection tool. Ya, pick tool atau selection tool, klik. Nah, maka kita bisa mendrag and drop ini. Nah, beda ya. Drag and drop, memilih dan seterusnya. Kalau masih dalam posisi pilihan ellipse, maka kita akan membuat lingkaran lagi. Oke, selanjutnya kita kembali lagi kepada ellipse lagi yang sudah kita buat nih, lingkaran yang sudah kita buat. Di sini ada menu yang berubah ya. Jadi kalau saya klik di sini, ini menu customnya berbeda ya. Seperti ini. Ini menu defaultnya. Kalau kita klik lingkarannya, maka menu toolbox-nya berubah lagi di sini. Ada tools untuk objek ya. Kemudian kita beri warna dulu lingkaran kita. Misalnya seperti ini.
Lalu pada bagian lingkaran ini kita potong menjadi setengahnya dengan cara mengklik draw a pie shape. Ya, berseparuh ya. Tapi sekarang kita mau buat setengahnya, gimana caranya? Maka caranya klik ini curve. Di bawah pick tools ada curve, klik saja curve. Nah, begitu kita klik dia ada titik 2 putih di ujungnya. Drag and drop salah satu titik ini sehingga jadi kuadran, jadi setengah lingkaran. Itu. Klik oke. Ya. Nah, sekarang kalau sudah jadi setengah lingkaran, bisa kita copy paste. Kalau seandainya setelah kita jadikan setengah lingkaran, bentuknya seperti ini, ya, nggak ada apa namanya warnanya, nggak usah khawatir, tinggal klik lagi yang bentuk pie shape-nya. Nah, jadi dia akan muncul lagi. Ya. Selanjutnya kita perbanyak ya, perbanyak ini dengan cara copy paste, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, yang hasil Ctrl V-nya ini kita kasih warna yang berbeda, misalnya kuning. Kemudian Ctrl V lagi, sekali lagi warna merah aja ya. Ini yang merah, ini yang kuning. Oke. Sekarang yang merah ini kita geser di tepi sini, samakan, kembalikan ke posisi awal. Lalu kita drag and drop supaya ukurannya lebih kecil. Nah, selanjutnya ini kita blok. Ya, ini waktu kita kecilkan yang merah, letaknya ada di atas yang biru, tetapi posisinya di sini ada lebih sedikit. Jadi nggak pas-pas di ujungnya. Nah, kita lebihkan sedikit supaya ada ujung. Nah, kemudian yang bawahnya juga lebihkan sedikit supaya nanti juga terpotong deh. Tujuannya jadi bentuk seperti ini. Kita lihat ya, kita lihat. Nanti ini kita blok dua setengah lingkaran ini, yang biru dengan yang merah. Ya. Jadi kalau nggak diblok, menunya seperti ini. Ya. Sekarang kita blok, ada seperti ini. Nah, ini toolbar ini fungsinya untuk mengkombinasi dari shape atau objek yang kita pilih. Misal di sini ada objek remove the from object from the back object. Nah, jadi bagian belakang objek itu akan dihapus sebagiannya sesuai ukuran yang di depan. Nah, jadi kemudian ini kita geser yang kuning juga, posisikan di sini, drag and drop. Oke. Sudah hampir jadi ya. Ini tinggal di apakan ya? Ini kan di warna kuning ini, tepinya ini ada kuning-kuning nih, ada hitam ya, ada hitam. Hitamnya ini akan kita buang. Caranya klik dulu setengah lingkarannya, kemudian klik kanan di sini, di color palette, kemudian pilih set outline color. Set outline color, dah hilang deh. Nah, itu aja, mudah sekali kan. Selanjutnya ini kita kasih efek apa ya? Di sini ada mengubah warna image ya. Sorry, yang ini. Nah, yang ini filenya ini kita kasih gradiasi seperti ini. Nah, ada. Kemudian kita pilih ininya, pilih yang mana ya, center deh, ini. Nah,
Nah, ini tinggal ditarik saja. Jadi seolah-olah ada cahaya ya. Ada cahaya di titik ini. Oke, sudah jadi. Nah, kalau warnanya kita tidak suka, kita bisa ganti warna. Bagusnya apa ya? Merah kalau nggak salah ya. Warna SCTP itu merah. Klik lagi ini, pilih ini, pilih ya, sama. Udah. Oke, sudah jadi. Tinggal kita kasih teksnya. Tulis saja di sini SCTV. Iya. Sesuaikan. Oke. Kemudian untuk membuat garis, caranya klik pakai kotak saja. Tapi ukurannya gini. Nah, kasih warna. Sudah jadi SCTP. Sedikit tulisan di bawah. Nah, nanti kalau untuk kebutuhan kartu nama, mungkin kita perlu kecil saja di atas. Kita jadikan satu dulu. Jadikan satu, ya caranya di drag and drop sini, blok. Kemudian kita Ctrl G atau klik kanan, pilih grup. Nah, dia jadi satu. Jadi kalau kita klik ini semuanya terpilih satu grup. Nah, kemudian drag and drop ini sesuaikan. Misal kalau kartu nama kan di atas ini ya. Atas, lalu kita tuliskan di sini satu untuk semua. Satu untuk semua. Oke. Atau ini bisa ditulis nama perusahaan ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi nama perusahaannya apa dan seterusnya, karena ini sesuai dengan nama perusahaannya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kamu nanti misal mau buat perusahaan apa, logonya apa gitu, dituliskan saja di sini. Ya. Kemudian buat juga di sini nama kalian. Nah, misalnya di sini tulis nama kita. Nah, ini kalau kita mau buat kartu nama. Jadi saya sekalian setelah membuat logo langsung buat kartu nama saja. Terus kita kasih nama kita ini pakai underline deh. Ya, klik. Nah, lalu kita tuliskan lagi di bawahnya direktur. Kecilkan. Kemudian di bagian bawah sini kita tuliskan alamat kita. Ya, boleh di copy ini. Ctrl C, Ctrl V. Alamat rumah ya. Jalan Portugis atas ya. Akasia 4. Malam. Makasih ya sayang. Jangan lupa ya. HP 1157. Ya, oke. Ini biasanya kita buat kecil saja supaya dia terlihat lebih elegan. Sudah jadi kartu namanya. Ini boleh dikecilkan lagi logonya.
Ini kalau kita mau ungroup bisa ya, ungroup all. Klik. Kemudian saya mau ini di atas saja, lebih bagus. Saya rasa seperti ini, dia logonya lebih bagus daripada sebelumnya, garisnya di bawah. Ya nggak masalah sih, ini ngerubah yang sebenarnya ya. Kalau logo SCTP yang sebenarnya tidak seperti ini, tapi nggak apa-apa, kita kan bukan plagiat ya, cuma apa, meniru. Sama aja ya. Ini hanya untuk percobaan saja, membuat latihan. Kayaknya ini birunya juga perlu dikasih sinar ya. Kasih sinar caranya sama seperti tadi. Letaknya diposisikan di sini. Oh, kita pilih center deh. Posisikan di sini. Coba lihat. Oh, jelek. Ini masih ada warna hitamnya ya. Hitamnya ada, aset color. Oke. Cukup ya. Kemudian ini alamat kantor nanti dibuat dan nama perusahaannya. Nama perusahaannya apa sih? Kita buat nama perusahaannya misalnya sini. Satu untuk semua aja ya, nggak apa-apa dah. Estetikanya kita kasih tulisan. Ini jelek. Ya, nanti ini sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Backgroundnya ya, backgroundnya kan putih, putih saja ini. Nah, cara membuat background nih, kita klik ini ya, square, kotak. Kemudian di drag and drop sesuai dengan ukuran kotak kertas kita ini. Ya. Lalu kasih warna background kita mau apa? Misal warna kuning. Nah, kan udah di sini seperti ini kan tidak terlihat lagi nih. Tidak terlihat, maka caranya supaya dia terlihat, klik kanan, order, kemudian to back of layer. Nah, jadi terlihat semua. Kalau warna kuningnya ini jelek, kita kasih warna seperti ini tadi, ini boleh juga yang gambar ini. Di sini ada di bagian drop shadow. Di sini ada yang namanya apa ya? Sebentar saya cari, bukan drop shadow. Oh, mana ya? Blend kantor, extract black shadow, drop shadow. Oke, ini aja, samain aja ya, pakai ini. Nah, kita balik.
Kita buat seperti ini. Oh, salah. Sini. Nah, di sini. Oke, terus ya, kurangin sedikit. Ini bisa lebih panjang lagi putihnya. Oke, kartu nama kita sudah jadi. Ya. Tinggal diberikan efek-efek lain, misal tulisan-tulisan di sini ya. Kalau sudah, Anda tinggal save saja pekerjaannya dengan klik menu file, pilih save. Logo Teguh tadi sudah ada ya. Di sini versi dari CorelDRAW kita. Kalian boleh menggunakan CorelDRAW versi yang di bawahnya sesuai dengan kemampuan komputer, atau boleh juga yang terbaru. Nggak jadi masalah. Ya, hampir sama semuanya. Kemudian kita akan simpan di DDG, folder DDG. Klik save. Nah, selanjutnya di pertemuan yang akan datang kita akan buat lagi logo yang lainnya atau buat desain-desain yang lainnya untuk bahan kita belajar bersama. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.